Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok Skillsing ingin mempresentasikan beberapa proyek beberapa ya. Sorry, ulang lagi. Selamat siang semuanya. Kami dari Skillsing ingin mempresentasikan proyek yang sudah kami rencanakan dengan dengan nama proyek Skillsing, dan Skillsing ini memiliki uh, solusi berupa permasalahan kolaborasi. So, the future of collaboration in Skillsync. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan tim pada kelompok kami. Yang pertama, ada Benedict Presley dengan NIM 135230667. Selanjutnya ada Muhammad Tiki Isra dengan NIM 135230075. Selanjutnya ada saya, Muhammad Rizky, dengan NIM 135230105. Dan yang terakhir adalah Hagen Kristen dengan NIM 135230109. Nah, sebelum kami berlanjut ke mekanisme teknisnya produk seperti apa, kami ingin mencoba breakdown dulu masalah yang sering sekali ditemui di masa kini ya, yakni kesenjangan peluang. Nah, kesenjangan peluang ini kami rangkum menjadi 4 poin. Yang pertama, kita kesulitan untuk mengakses terhadap sumber daya atau terdapat kesenjangan akses terhadap sumber daya. Lalu yang kedua, kita kita mengalami kesulitan nih untuk menemukan talenta dan mitra yang tepat nih. Selanjutnya lagi, ada fragmentasi upaya dan kurangnya kolaborasi terpadu. Tadi ya, karena tidak ada platform yang memang didesain untuk menyatukan uh, talenta-talenta yang sebenarnya berbakat atau potensial. Lalu yang keempat adalah kurangnya pengakuan dan portofolio untuk kontribusi. Karena memang masalah saat ini tuh kesenjangan peluang, bila orang-orang belum mempunyai portfolio kontribusi, maka diperlukan sebuah platform yang memang uh, harapannya dapat mendukung mereka untuk mencari pengakuan dalam kontribusi atau portfolio seperti itu. Nah, here we go, Skillsync. So, Skillsync itu sebenarnya apa sih? Skillsync itu sebenarnya adalah platform web yang terintegrasi yang tujuannya memanfaatkan kecerdasan buatan untuk secara cerdas ya, kita sebutnya, mencocokkan kontributor dengan keterampilan khusus, dengan proyek-proyek profesional yang selaras dengan kalian mereka dan minat mereka juga. Jadi memang kami mendesain platform ini untuk menyatukan beberapa kontributor yang memang memiliki minat sama ataupun memiliki keahlian yang sama, ataupun bisa juga mereka berasal dari disiplin yang berbeda atau multidisiplin. Jadi memang kita merencanakan ini untuk menyatukan uh, keahlian-keahlian yang berbeda, harapannya dapat bekerja sama. So, kolaborasi yang tidak dibatasi akan mempercepat pertumbuhan kapasitas dan pencapaian misi. Next, slide kelima. Oke, selanjutnya di sini adalah key features atau fitur-fitur utama yang kami tawarkan pada aplikasi kami. Yang pertama adalah AI powered matchmaking. Eh, di sini kita menggunakan kecerdasan buatan untuk membantu organisasi dan kontributor untuk saling menemukan kecocokan. Yang kedua adalah integrated project management. Di sini dengan aplikasi kami menyediakan seperti Kanban board, eh, eh, pelacakan tugas, lalu fitur-fitur lainnya yang membantu para kontributor dan para organisasi untuk dapat melakukan semuanya di dalam aplikasi kami. Selanjutnya adalah automated portfolio generation, di mana di sini ketika relawan atau kontributor telah selesai mengerjakan pekerjaannya, portfolio akan terbentuk secara otomatis di dalam profil pribadinya untuk membantunya dalam kemudian hari untuk mendapatkan um, profil yang lebih baik. Yang keempat adalah gamifikasi dan rewards. Di sini kami menyediakan fitur seperti game point dan rencana untuk memotivasi dan menghargai upaya para kontributor. Selanjutnya,
teknis untuk teknologi pengembangan, kami bagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, back-end, karena kami memanfaatkan teknologi seperti AI atau machine learning. Di sini kami menggunakan back-end yang berbasis Python agar berada pada ekosistem yang sama. Selanjutnya, untuk front-end, kami menggunakan Next.js, karena Next.js ini kami percaya dapat memberikan SEO yang baik untuk website kami. Selanjutnya adalah database. Database kami menggunakan PostgreSQL. PostgreSQL ini mendukung query yang kompleks dan cepat, sehingga kami menggunakannya dalam pengembangan aplikasi ini. Selanjutnya, AI atau ML, kita menggunakan open source model dari Ollama yang membantu untuk matchmaking antara organisasi dan kontributor. Selanjutnya, penyimpanan blob atau untuk penyimpanan file-file besar, kami menggunakan Google Cloud atau S3 Storage dari AWS. Dan yang terakhir, untuk deployment, kami menggunakan Docker dan Kubernetes beserta cloud service provider. Kami menggunakan approach ini karena kami memikirkan untuk ekspansi atau scaling secara horizontal. Dengan teknologi ini kami dapat dibantu. Untuk selanjutnya, user journey dari aplikasi kami adalah yang pertama, onboarding dan profiling. Jadi, pertama, kedua belah pihak, baik organisasi maupun kontributor, mendaftarkan profil mereka ke dalam aplikasi kami. Untuk tahap kedua, pihak organisasi bisa mendaftarkan proyek mereka untuk mencari para kontributor, dan kontributor dapat mendaftar dalam tahap ini. Dan ketiga, pada tahap ini, kerjasama terbentuk. Kontributor mendaftar yang tadi telah mendaftar bisa diterima oleh organisasi, dan mereka membentuk kerjasama sehingga dapat melanjutkan untuk bekerja sama dalam suatu project hingga selesai. Dan yang terakhir, completion dan feedback. Seperti yang tadi, kita punya fitur portfolio generation yang bisa membentuk portfolio secara otomatis dan bisa juga diberikan feedback oleh kedua belah pihak. Oke, yang selanjutnya. Setelah melakukan beberapa analisis, berikut adalah beberapa dampak positif yang kami harapkan dapat dibawa dengan aplikasi Skillsync ini. Pertama, kami berharap dapat mengakselerasi proyek sosial, supaya setiap proyek sosial dapat berjalan dengan lebih cepat karena adanya kontribusi dari berbagai kontributor yang lebih berpengalaman dan juga sukarela atau dengan senang hati membantu. Kemudian kami juga berharap kualitas proyek sosial dapat meningkat karena ada lebih banyak kontributor dan juga kontributor-kontributor yang lebih berpengalaman. Selanjutnya ada pemberdayaan individu. Kami berharap ada orang-orang yang ingin berkontribusi dan dapat menemukan kontribusi terbaik mereka melalui aplikasi ini. Selanjutnya, membangun jaringan kolaborasi. Dengan melakukan kontribusi, orang-orang dapat saling mengenal dalam tim yang sama, dalam proyek yang sama, sehingga mereka juga membangun jaringan sosial yang nanti dapat membantu mereka secara karir atau membantu dalam proyek sosial lain dan sebagainya. Terakhir, kami berharap adanya transparansi kontribusi. Melalui ini kami berharap setiap kontributor dapat dihargai kontribusinya secara benar dan juga dapat menunjukkan kemampuan mereka yang nantinya dapat diverifikasi dan juga dapat digunakan untuk alasan pekerjaan, alasan kredibilitas, dan juga untuk membantu dalam proyek-proyek lain. Next, kami juga telah mempertimbangkan beberapa dampak negatif yang bisa muncul, dan kami juga memikirkan cara mitigasinya. Pertama, adanya kesenjangan digital. Kesenjangan digital bisa muncul dari orang-orang yang ingin berkontribusi, namun tidak memiliki akses internet yang bagus, atau dari proyek-proyek sosial yang harus terjun ke dalam daerah-daerah yang secara internet atau secara teknologi kurang. Lainnya ada juga masalah tentang kualitas kontribusi yang tidak merata. Hal ini bisa terjadi jika dalam suatu proyek, seseorang tidak diakui kontribusinya, atau ada orang yang mengambil kontribusi orang lain. Bisa juga terjadi penyalahgunaan data pribadi. Karena melalui aplikasi ini,
perlu adanya pengumpulan data pribadi kepada proyek tertentu untuk melakukan verifikasi bahwa orang ini adalah orang yang asli dan juga dapat terverifikasi berbagai datanya, maka seseorang harus mengumpulkan data pribadinya. Masalah yang bisa terjadi adalah penyalahgunaan dari data pribadi ini oleh proyek yang memegang data pribadi tersebut. Bisa saja terjadi eksploitasi sukarelawan, yaitu sukarelawan yang dengan senang hati atau dengan sukarela memberikan kontribusi mereka, namun diberikan tugas-tugas yang tidak masuk akal atau tugas-tugas yang tidak sesuai dengan pekerjaan atau minat mereka. Terakhir, bisa juga terjadi hoax atau adanya proyek palsu. Hoax, hal ini bisa muncul dari orang-orang yang berusaha mendapatkan keuntungan melalui aplikasi Skillsync, sehingga membuat proyek palsu yang sebenarnya tidak ada dan mengeksploitasi orang-orang yang ingin berkontribusi dalam proyek tersebut. Nah, mitigasi yang kami pikirkan adalah pertama, melakukan verifikasi akun. Jadi setiap proyek dan setiap orang atau setiap kontributor yang ingin berkontribusi itu tuh harus diverifikasi identitasnya, diverifikasi bahwa ini ada proyek yang nyata atau ini ada orang yang benar dengan skill set yang benar juga. Kemudian kami juga menyediakan sistem pelaporan supaya suatu proyek dapat melaporkan bahwa ada kontributor yang tidak asli atau tidak benar melakukan pekerjaannya atau tidak melakukan pekerjaan sesuai klaimnya. Juga seorang kontributor dapat melaporkan bahwa suatu proyek itu palsu. Berikutnya ada menggunakan kebijakan penggunaan yang jelas. Jadi dengan merancang kebijakan yang lebih baik, harapannya adalah masalah-masalah yang bisa terjadi tentang penyalahgunaan data pribadi, penyalahgunaan aplikasi dan sebagainya itu dapat dimitigasi atau dihilangkan. Lalu kami juga memikirkan bahwa perlunya adanya moderasi konten yang aktif, yaitu ada tim yang secara berkala mereview proyek-proyek yang ada atau kontributor-kontributor yang ada, sesuai dengan laporan-laporan yang muncul. Kami juga berharap dapat melakukan edukasi kepada pengguna supaya orang-orang atau daerah-daerah yang mengalami kesenjangan digital dapat menggunakan aplikasi ini dengan baik. Terakhir, adanya sistem penilaian dua arah. Untuk setiap proyek diperlukan adanya suatu penilaian dari proyek terhadap kontributornya untuk menyatakan bahwa apa saja kontribusi dari kontributor tersebut. Kemudian seorang kontributor juga harus bisa memberikan penilaian kepada proyeknya untuk menyatakan bahwa apakah ini proyek yang bagus untuk memberikan kontribusi, ataukah ini proyek palsu, atau manajemen yang kurang bagus, dan sebagainya. Hal ini diharapkan dapat menghilangkan berbagai aspek hoax, atau proyek palsu, atau kontributor palsu, dan juga dapat meningkatkan kualitas-kualitas dari kontributor dan juga proyeknya. Dengan melakukan hal ini, kami harap hal ini dapat memitigasi dampak negatif yang telah kami pertimbangkan. Langkah-langkah yang kami lakukan adalah, pertama, menjaga keamanan data dari setiap pengguna dan juga setiap proyek. Kemudian menggunakan desain yang inklusif supaya setiap orang dapat menggunakannya dan memahami desainnya. Kemudian juga melakukan validasi kontribusi, yaitu supaya kontributor mendapatkan validasi kredibilitas yang benar, dan juga suatu proyek dapat memberikan kontribusi yang tepat kepada tiap kontributor tanpa mengambil kontribusi yang salah, memberikan kontribusi yang salah kepada orang yang salah. Terakhir juga memberikan algoritma yang adil. Karena aplikasi kami menggunakan algoritma untuk melakukan matching, kami akan membuat algoritma sedemikian rupa supaya matching dapat dilakukan dan tepat, dan juga setiap orang mendapat kesempatan untuk memberikan kontribusi mereka sesuai dengan skill set mereka. Dan dampak yang mungkin terjadi terhadap lingkungan yang telah kami pertimbangkan, pertama-tama ada berbagai hal, yaitu misalnya tentang penggunaan sumber daya, jejak karbon, dan juga e-waste atau limbah elektronik yang bisa muncul. Pertama, untuk menanggulangi masalah efisiensi dan sumber daya ini, kami akan menggunakan platform cloud computing atau penyedia layanan cloud yang memang memiliki komitmen yang keras untuk melakukan green computing. Misalnya adalah AWS, Azure, Google Cloud Provider, dan sebagainya. Kemudian kami juga akan mengoptimasi kode kami, misalnya menggunakan microservice atau mengoptimasi API dan juga menggunakan AI tertentu yang dapat dioptimasi sedemikian rupa supaya mengurangi penggunaan CPU dan GPU supaya tidak ada energi yang boros. Selanjutnya, untuk menangani limbah e-waste, harapannya adalah aplikasi kami dapat digunakan oleh berbagai perangkat unik atau perangkat keras, sehingga dapat mengurangi keperluan untuk menggunakan atau mengupgrade ke
langkah keras yang lebih tinggi, sehingga hal ini dapat mengurangi limbah elektronik. Terakhir, untuk mengurangi jejak karbon, kami akan menggunakan server yang hijau atau server provider yang berkomitmen untuk menjaga lingkungan supaya dapat mengurangi total jejak karbon yang ada. Kemudian juga menggunakan arsitektur yang scalable, misalnya menggunakan teknologi seperti Kubernetes untuk bisa menciptakan platform yang scalable dengan mudah supaya tidak memboroskan energi dan juga tidak menambah jejak karbon. Selanjutnya, Baik, dan selanjutnya tentunya aplikasi ini tidak bisa diciptakan ketika kalau misalnya aplikasi ini malah melanggar hukum yang ada. Maka dari itu ada beberapa tahap dan juga langkah-langkah supaya kami ini bisa memastikan bahwa kami patuh terhadap hukum yang ada. Yang pertama yaitu regulasi data dan privasi. Ini berbicara mengenai kepatuhan terhadap GDPR, hukum PDP Indonesia, UU ITE, dan juga dan sebagainya gitu. Dan kami memastikan bahwa data yang digunakan oleh pengguna itu mereka bisa akses sendiri dan data pengguna ini bisa terlindungi dengan baik. Lalu yang kedua, kami juga perlu menjamin adanya hak kekayaan intelektual, yaitu penggunaan lisensi yang sesuai. Lalu menghindari pelanggaran hak cipta. Maksudnya ini apa? Yaitu eh, pertama, kami perlu memastikan bahwa aset yang kami gunakan itu tidak melanggar em, lisensi yang telah dicap oleh pembuatnya. Yang kedua, kami juga perlu memastikan bahwa pengguna menyetujui terms of service yang kami berikan mengenai hak kekayaan intelektual atas konten yang diunggah oleh pengguna, misalnya portfolio mereka, dokumen proyek juga. Dan terakhir, untuk keamanan cyber dan perlindungan konsumen, kami perlu melakukan penggunaan standar keamanan seperti eh, ISO 27001, OWASP, lalu kami juga akan menerapkan enkripsi data dan juga autentikasi yang kuat agar pengguna hanya bisa mengakses data yang mereka gunakan dan tidak ada eh, serangan cyber dalam bentuk apapun. Oke, sebagai kesimpulan, ini adalah satu poin yang kami ingin sampaikan, yaitu SkillSync lebih dari sekadar platform. Ini adalah ekosistem baru untuk inovasi sosial dan pengembangan profesional. Maksudnya apa? SkillSync ini akan memajukan profesional bangsa kami dan juga para perusahaan yang atau proyek yang mengemploy profesional-profesional ini. Baik, mungkin sebagai kesimpulan terakhir, ini bayangan kami akan masa depan dari SkillSync. Yang pertama adalah integrasi lanjut, yaitu menghubungkan SkillSync dengan platform lain seperti platform donasi atau platform crowdfunding untuk memungkinkan proyek ini proyek-proyek yang berbasis sosial di luar proyek profesional itu mengumpulkan dana. Lalu yang kedua, kami juga ingin mengadakan pelatihan sertifikasi di mana SkillSync bisa menawarkan modul pelatihan singkat atau sertifikasi mikro untuk meningkatkan kapasitas para profesional yang telah mendaftar di SkillSync dan supaya mereka bisa menerapkan ke banyak sektor, entah itu profesional ataupun sosial. Yang ketiga, gamification juga bisa ditingkatkan dalam aplikasi ini, di mana elemen gamification bisa mendorong partisipasi dan pengakuan lebih lanjut bagi kontributornya. Gamification yang dimaksud tuh tidak hanya gamification yang dijelaskan di awal oleh Diki tadi gitu. Dan terakhir, em, ekspansi global. Nah, ekspansi global ini poin yang cukup besar ya, di mana kami perlu mengembangkan fitur multibahasa dan mempertimbangkan regulasi privasi data internasional. Maka dari itu, mungkin sekian saja dari pitch kami. Apabila ada yang mau ditanyakan, kami sangat terbuka untuk apresiasi dan feedback. Terima kasih.